Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan pemaparan materi data mining yaitu mengenai business understanding, data collection, dan jenis data. Pemaparan materi kami ini akan dikaitkan dengan penjelasan dalam proyek kami. Baik, sebelumnya kelompok kami beranggotakan saya sendiri Mia Alfiani, Permana Aji Syaputra, dan Rama Setiawan. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai business understanding. Baik, bisnis understanding, di mana di tahap awal ini dalam kris DM dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan sebuah data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Selanjutnya, nah di sini kami menggunakan data peminjaman buku di dinas perpustakaan, yaitu untuk mengetahui jumlah keterlambatan pengembalian buku, yang nantinya kami akan menemukan pola keterlambatan buku dalam rentang per bulan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu membantu pihak perpus dalam mengetahui jumlah keterlambatan pengembalian buku di setiap bulan dan memudahkan saat rekapitulasi data peminjaman buku. Oke, selanjutnya data collection. Pengumpulan data atau istilah dalam bahasa Indonesia atau data collection didefinisikan sebagai prosedur mengumpulkan, mengukur dan menganalisis wawasan yang akurat untuk penelitian menggunakan teknik yang divalidasi standar. Di sini ada 5 metode, yang diantaranya di sini observasi, kuesioner atau angket, interview atau wawancara. Yang pertama observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Untuk melakukan observasi, seorang peneliti diharuskan untuk melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Selanjutnya, kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Selanjutnya, interview atau wawancara. Interview yang dilakukan secara langsung, berbentuk tanya jawab atau wawancara. Next. Selanjutnya, studi literatur. Peneliti melakukan pengumpulan studi literatur yang memiliki relevansi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Selanjutnya, studi dokumen. Dalam studi dokumen, peneliti menggunakan dokumen sebagai salah satu sumber data sebagai penunjang penelitian. Selanjutnya, terkaitan dalam proyek kami. Pada proyek data mining ini, data yang kami dapatkan menggunakan teknik pengumpulan data dokumen, di mana kami mendapatkan data dari instansi terkait, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Provinsi Kepri, untuk melihat data peminjam buku setahun terakhir, yang terdiri dari nama, kode anggota, nomor telepon, judul buku, kode buku, pengarang, tanggal pinjam, tanggal perpanjang, batas kembali, tanggal kembali, dan telat. Baik, itu merupakan teknik dari data collection. Selanjutnya, untuk metode data collection ini terdapat dua, yaitu data primer dan data sekunder yang terbagi lagi. Untuk data primer ini tekniknya ada wawancara yang berarti peneliti bertanya langsung kepada sejumlah masyarakat, baik dari wawancara langsung atau melalui media komunikasi. Kemudian ada teknik projektif. Teknik ini pada dasarnya adalah teknik wawancara tidak langsung. Umumnya, pertanyaan yang diberikan dalam teknik projektif merupakan pertanyaan proyeksi mengenai opini, perasaan, dan kelakuan responden. Kemudian yang ketiga ada teknik Delphi, ini peneliti akan mengumpulkan informasi langsung dari sejumlah ahli di bidangnya. Dan terakhir ada teknik kuesioner, responden akan diberikan sejumlah pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup yang berkaitan satu sama lain. Kemudian untuk metode kedua ada data sekunder. Metode ini tidak membutuhkan pengumpulan data langsung dari responden. Metode ini menggunakan data dan informasi yang sebelumnya
dihimpun dari sejumlah sumber. Ini adalah bentuk data yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensus, publikasi pemerintah, dan lain sebagainya. Lalu teknik yang digunakan dalam metode sekunder ini antara lain adalah internet, arsip pemerintah, dan perpustakaan. Kemudian untuk keterkaitan dalam proyek kami pada metode data collection, ini metode dalam data project kami menggunakan data sekunder, di mana kami mendapatkan data dari Dinas Perpustakaan yang berupa data peminjaman buku. Kemudian untuk jenis data dalam data mining, untuk tipe data, data ini dikelompokkan menjadi data kategorik dan data numerik. Untuk data kategorik, ini digunakan untuk data yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif, sehingga tidak dapat menerima operasi matematik. Data kategori ini terdiri dari data nominal, data biner, dan data ordinal. Untuk data nominal, ini tipe data berupa label yang tidak dapat diurut atau tidak dapat diukur, misalnya nama, kelas, teks, tanggal, dan lain sebagainya. Untuk data biner, ini data yang hanya menggunakan dua kategori yang dapat dituliskan secara nominal, ya dan tidak, dan secara numerik, 1 dan 0. Kemudian untuk data ordinal, jika data kategori dapat diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka data tersebut disebut sebagai data ordinal. Kemudian untuk yang kedua ada data numerik. Ini digunakan untuk data yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat menerima operasi matematik. Data numerik ini mencakup data interval dan data rasio. Kemudian untuk keterkaitan jenis data pada proyek kami, yaitu tipe data yang kami gunakan berupa data kategorik yang berupa data nominal seperti nama, judul buku, pengarang, tanggal pinjam, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.